Selamat sore, saudara sekalian. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Ini, ini berapa peserta kita ini, Pak Ketua? Pak, siapa ini ketua? Sekitar 18, Pak. Ada dua tiga orang lagi yang masih izin Oh ya. telat masuk. Oh, oke, udah bisa kita buka lah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah pada sore ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga dapat bertemu dalam perkuliahan ya, mata kuliah ICT dan New Media ya. Saya pun tadi malam baru disampaikan oleh Ria ya, yang seharusnya Prof. Iskandar yang masih masuk rupanya karena dia ada ya, apa, pemeriksaan kesehatan atau ya, yang tidak saya disuruh masuk. Bela saudara sekalian, tadi saya sudah masuk di kelas apa ya? Karena ada dua kelas ya, kelas apa namanya? Tugas belajar ya. Tadi ada 9 orang tadi, kemudian dari seluruh Indonesia saya lihat tadi ya, dari Aceh sampai ke Makassar mana gitu ya. Ya nanti tentang kesepakatan apa tadi dengan kelas awal tadi nanti kita diskusikan di akhir ini. Baik, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan yang pertama bahwa saya ditugaskan ya oleh Prof. Iskan. Saya sebenarnya itu saya tidak terjadwal masuk di kelas. Nama saudara nggak ada ya nama saudara itu. Cuman di nggak salah ini yang ketiga ya, yang ketiga tahun ketiga saya masuk karena saya sudah mendalami ini sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi awalnya itu saya mengajarkan kepada dosen-dosen lah ya, terutama ketua prodi. Jadi Pak Iskandar, ini Pak Krono, ini yang cocok ini Pak Krono masuk di kelas saya katanya. Ya, yang penting mahasiswa cepat tamat itu aja pesan dia gitu. Gimana supaya mahasiswa cepat tamat ya, ya kan gitu. Saya pikir ya. Dan persoalan kalau di pasca ini masalah tamat itu kalau kuliahnya semester 1 sampai 3 teori itu saya yakin nggak ada masalah. Itu lulusnya itu semua ya. Kecuali nggak satu dua lah ya. Kan itu Pak ya. Udah lulusnya itu. Yang menjadi persoalan adalah yaitu di tugas akhir ya. Kalau di magister itu tesis, kalau di doktor itu adalah disertasi. Ah itu ya. Jadi oleh karena itu dari pengalaman ya yang sudah saya masuk 2 kali kelas pertemuan itu kemarin itu kebetulan di apa di tatap muka nggak Zoom ya, malah disuruh yang nggak tamat-tamat itu yang S3 disuruh Prof kau masuk ikut kelas di apa Pak Karyono ya. Tapi saya lihat ada banyak orangnya, maka saya pisah gitu ya, karena beda nanti cara menyampaikannya. Itu yang pertama ya. Nah, jadi oleh karena itu, jadi masih sejalan dengan mata kuliah ya tentang teknologi informasi, ya fokus ke situ. Salah satu perkembangan itu adalah di bidang artificial intelligence ya. Nah, ya. Jadi fokus saya itu adalah teknologi ya, itu tentang bagaimana penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu di dalam perguruan tinggi. Hal ini didukung ya, sudah keluarnya ya mungkin sudah ada dibagikan tadi ya, sudah ada dibaca itu panduan penggunaan AI di perguruan tinggi. Artinya sudah secara resmi ya pemerintah itu membolehkan ya penggunaan AI itu di perguruan tinggi. Ya kalau sebelumnya ini masih jadi perdebatan ini boleh tidak gitu ya. Saya pun pada saya itu ragu-ragu. Namun ini sudah resmi. Yang menjadi persoalan adalah apakah ya dengan ada panduan itu begitu saya sudah cukup mahasiswa bisa paham dan dosennya kan ini bicara tentang perguruan tinggi ada dosen mahasiswa ya yang nanti saya coba rikaskan apa yang ada di panduan tadi. Maka oleh karena itu ya saya coba menyampaikan ini mengacu kepada panduan tadi gitu ya. Bagian penggunaan ya tentunya berdasarkan pengalaman karena saya sudah menerapkan itu mengajarkannya sebelum ada panduan gitu ya. Jadi coba nanti itu ada beberapa yang di luar panduan juga yang akan mungkin saya sampaikan karena perkembangan setahun ini luar biasa perkembangan tentang AI. Ya. Nah, itu yang apa ya?
Di dalam materi itu saya suruh berikan ada link ya, ada dua link ya. Itu link khusus untuk mau apa yang mau kita bahas itu di selama nanti ini. Tapi itu akan bertambah terus nanti tergantung kebutuhan saya siapkan. Yang satu link e-book ya, e-book. Saya sudah 20 tahun ini sudah punya e-book itu 630.000 judul buku. Namun yang ada di situ baru kurang lebih 33.000 itu yang di e-book saya. Bisa hampir semua bidang di bidang sosial lah, sospol lah, dan manajemen ada. Nanti saya jelaskan gimana penggunaannya ya. Jadi itu. Baiklah, ini sambil jalan saja. Ini saya harapkan ini sudah mempersiapkan apa ya laptop atau PC karena nanti kita ada praktek langsung ya tentang apa saya ceritakan di 1 jam ini saya memperkenalkan dulu secara konsep teorinya perkembangan. Nah, nanti langsung kita praktek ya. Nah, kalau setiap apa nanti gitu ya, setiap pertemuan saya akan jelaskan dulu baru kita praktek. Jadi saya harapkan sudah mempersiapkan anak nanti PC atau laptop karena nanti harus ada yang sudah diinstal ya. Nah, untuk minggu depan kita sudah bagaimana membuat makalah atau jurnal langsung gitu ya. Karena nanti biasanya Pak Is itu di dalam UTS sudah diminta itu ya membuat jurnal ya. Ya, coba minimal itu dua hal output yang diminta oleh Prof. Is. Saya mengajarkan ini saudara bisa menulis jurnal dan dua proposal. Nah, udah gambaran walaupun nanti itu di semester 3 ya, tapi minimal sudah ada draft awal saudara, tinggal konsultasi, saya pun itu minta ganti nggak ada persoalan. Tiap hari suruh ganti judul pun nanti nggak usah takut gitu ya. Nah, saja. Baiklah, saya akan langsung saja ya menyampaikan tentang apa yang ada di ringkasan buku apa ya panduan. Oke, saudara, saya coba meringkas apa inti dari buku panduan tadi sebagai dasar di dalam saya menyampaikan materi ini. Ya, jadi ini dikeluarkan tanggal Oktober 2024, nggak silap saya tanggal 12 itu ya. Jadi kalau resmi tanggal 12 itu ini sudah resmi dikeluarkan. Pada saat itu di 12-13-nya itu kebetulan saya sekarang tetap di Fakultas Vokasi ya. Ya walaupun lebih banyak kegiatan di Visipol karena hasilnya dari Visipol dari Departemen Administrasi Publik. Saya langsung ya apa menulis buku pada saat itu ya sekuwi awal yang nanti saya jelaskan ini. Karena artinya kelanjutan ini nampaknya ada perubahan paradigma ya, terutama dosen ya dengan ini mengajar ya nanti saya jelaskan apa isi buku saya gitu. Jadi dari isi ini kata sambutan tadi ini saya baca dari kata sambutan tadi bahwa di dalam menuju Indonesia Emas 2045 nanti ya, jadi 100 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah punya visi, yaitu membangun karakter dan integritas bangsa Indonesia. Itulah kita baca visi Indonesia Emas kurang lebih itu ya. Maka dalam konteks salah satu ya yang mau dicapai itu adalah melalui pendidikan ya. Nah, bagaimana mencapai Indonesia Emas itu melalui pendidikan itu, maka ada 5 tahapan ya dari yang saya pahami ya dari Dirjen Dikti tadi. Yang pertama adalah pendidikan berkualitas ya. Jadi membangun fondasi untuk pendidikan yang kuat dan inklusif ya. Baru juga bagaimana ya memastikan ya ini siswa atau mahasiswa itu dilengkapi dengan keterampilan kritis dan masa depan. Nah, jadi era ke depan itu kita tidak tahu seperti apa 20 tahun lagi ya. Nah, ini saya mengikuti perkembangan EI 2 tahun ini aja dua luar biasa. Nah, saya ceritakan dalam tahun terakhir ini 2020 ini seperti apa. Kemudian nah ini maka perlu ya diintegrasikan dengan ini dalam pendidikan. Jadi pengalaman belajar, personalisasi ya bagaimana. Itulah maka munculnya tadi panduan tadi ya. Jadi melihat perkembangan walaupun pemerintah sendiri sudah punya ya roadmap tentang bagaimana penerapan AI ya di pemerintah gitu. Baru diharapkan ya dengan integrasi AI ini nanti ada dikembangkan juga nilai-nilai etika yang kuat di antara ini. Ini yang perlu nanti penekanan saya itu adalah yang mulai minggu depan itu bagaimana etika penggunaannya ini dalam penulisan karya ilmiah ya. Saya juga sudah tulis ada bukunya itu ya. Nanti ada PPT-nya di bahan itu. Sehingga nanti kita bisa mempersiapkan generasi pemimpin untuk kontribusi secara global ya.
kenapa mesti global ya? Kalau kita lihat ya global ini visi USU kalau sudah bisa buka nanti dan itu harus tahu juga saudara ya harus paham itu ujung-ujungnya adalah diharapkan itu mahasiswa itu atau mahasiswa itu dapat bersaing dalam tataran global. Kemudian visi itu diturunkan juga di fakultas. Jadi semua fakultas di USU itu pasti ujungnya itu adalah dapat bersaing dalam tataran global. Gitu. Maka yang terakhir itu di prodi. Kalau suruh baca nanti prodi Mikom ya, itu visinya pasti dapat bersaing di dalam tataran global. Jadi semua eranya ke tataran global. Jadi ya diharapkan dengan integrasi ini ya, nanti Indonesia emas itu bisa tercapai ini berkarakter dan integritas bangsa tadi dalam konteks global. Inilah yang saya lihat amanat yang disampaikan di pengantar tadi ya. Tadi ada di pengantar ini sambil dari pengantar Dirjen Dikti tadi. Eh, apa itu generatif? Sedikit saya jelaskan ya. Ini sebelum apa. Untuk AI itu adalah jenis AI yang dapat menghasilkan karya digital baru ya. Ya nanti kita lebih jelas nanti di perkembangan nanti saya jelaskan. Baik itu dalam bentuk teks, foto, musik, sampai kepada video. Ya. Mungkin sebagian kita sudah nggak asing lagi dengan ini. Dan kalau kita lihat di bidang komunikasi, sosial media itu rata-rata itu sudah hasil AI ya. Gambar video saya ya, bisa katakan 90% itu sudah hasil karya AI lah. Udah bukan apalagi ya. Jadi ciri utama generatif ini adalah kemampuannya untuk menerjemahkan instruksi sederhana menjadi karya digital baru. Itu nanti yang akan coba saya jelaskan ya. Ini macam-macam yang dimaksud ya. Ya, generatif itu ada text to text. Nah, ini mungkin saya kenal, tapi nanti saya perkenalkan itu ada 3.500 ya 3.452 jenis AI. Sebenarnya sudah ada juga website yang sudah merangkum itu 17.000. Jadi saya perkenalkan nanti. Yang semua itu ada ini sudah text to image, text to speech dan text to video. Ini bagi orang komunikasi sangat membutuhkan ya, paling yang profesinya nanti wartawan ya pegiat sosial media dan lain-lain ya ini cukup membantu sekali nanti di dalam kita belajar generatif ini ya ini kan terkait dengan nanti tidak hanya text to text ya eh, text to speech dan text to video ya. Nanti saya perkenalkan apa saja seperti apa baik eh, di dalam penerapan ID perguruan tinggi ini ya ini tidak hanya di Indonesia kalau di luar negeri ini kan sudah ada pro dan kontra artinya ada yang setuju ada yang tidak setuju ya. 2 tahun yang lalu, awal saya belajar AI ini, itu sebagian besar dosen-dosen ya, rekan-rekan di Visipol itu dia tidak setuju dengan AI ini, disampaikan ke mahasiswa, karena itu mahasiswa menjadi bodoh, katanya, ya kan, gitu kan. Itu salah satu ya alasan ya, tapi pada saat itu ya karena belum aturan resmi, saya tidak bisa berdebat ya, padahal saya sudah siapkan draft bukunya pada saat itu, sehingga ada buku yang saya tulis gitu. Kontranya apa? Ya nanti terkait dengan masalah integritas ya. Ada kekhawatiran etis, ya ini kurangnya pedoman teknis ini yang bisa katakan. Karena belum ada ini sekarang kan sudah keluar tadi ada bias potensial dan ketergantungan. Nah, artinya apa yang akan saya sampaikan di dalam penerapan AI ini adalah mengatasi kontra ini gitu ya. Bagaimana nanti dengan AI kita tidak ketergantungan pada teknologi, tetap menjaga integritas akademik saudara sebagai mahasiswa ya. Kalau saya sebagai dosen tidak hilang. Ya mungkin tidak 100%, tapi artinya integritas kita tetap ada. Jadi nanti sebagaimana pesan Pak Iskandar tadi di dalam menulis artikel atau buat proposal tesis nanti tetap ada integritas akademik saudara sebagai mahasiswa nggak hilang. Walaupun nanti kita serahkan penulisan AI di mana nanti kita caranya ya. Dan juga nanti bagaimana eh, etisnya ya. Nah, nanti kalau mau lengkap nanti bisa dibaca ada draft buku yang saya sudah tulis itu di PPT-nya juga ada ya. Ada itu etika penggunaan dalam penulisan karya ilmiah ya. Itu saya nanti kita praktekkan ya. Baik, apa sebenarnya manfaat generatif di dalam pembelajarannya? Itu dari PAN itu dijelaskan paling tidak ada 6 katanya ya. Jadi meningkatkan kolaborasi antar lintas keilmuan, kolaborasi lintas institusi, ya, personalisasi pembelajaran, mengembangkan penilaian yang adaptif, ya, ini membantu dosen dalam tugas, meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa, ya. Ini bisa dibaca nanti di bagian pendahuluan dari ringkasan tadi.
Artinya ini di yang juga berdasarkan ini karena ada membantu dosen ya. Latar belakang itu saya sudah coba nanti saya jelaskan ya. Ada buku yang saya tulis itu judulnya Transformasi Peran Dosen di Era AI ya, Inovasi dan Tantangan itu. Jadi dengan adanya AI ini, maka ilmu itu sekarang bukan berada di dosen lagi. Gitu ya. Jadi kalau selama ini kan kita pahami bahwa dosen itu manusia super serba. Di era ini tidak lagi. Apa? Adalah kolaborasi antara manusia dengan mesin gitu. Artinya apa? Apabila nanti dosennya kurang ya, berkolaborasi mesin, saya akan lebih hebat mahasiswanya dengan daripada dosennya dari aspek ilmu. Kenapa ya? Karena mahasiswa itu nggak diajari punya, terutama kalau di S1 itu dia sudah lebih dulu tahu gitu ya. Tapi untuk dosen ini saya pikir apalagi yang sudah seusia saya ini untuk belajar ya. Kemarin saya kasih buku ke Dekan Vokasi, langsung Pak Karono kapan sediakan waktu untuk pelatihan dosen-dosen muda, dibilang dosen muda, jadi nggak semua dosen gitu ya. Termasuk juga di Visipol kemarin dengan Pak Tamrin Wadik satu, Pak Karono nanti dilatih ini semua dosen-dosen muda gitu kan, terkait dengan apa yang Bapak tulis gitu ini saya tunjukkan. Itulah yang melatar belakangi ya lahirnya itu tadi ya mengapa perlu panduan tadi gitu itu dasar panduan gitu ya. Jadi paling tidak pertimbangan etis ya dalam pemanfaatan generasi AI dalam pembelajaran itu yang terkait pertama bias data ya nanti saya jelaskan bagaimana cara kerja AI ini di mana terjadi biasnya ya. Maka kita apa bahwa AI itu adalah kawan brainstorming. Jadi kita nggak bisa percaya 100% karena dia berdasarkan latihan ya. Data-data yang dilatih ya nanti apa beda AI itu dengan manusia ya. Nah, walaupun dia lebih hebat AI gitu ya. Yang kedua kesenjangan akses. Ya ini kalau kita konteks Indonesia ya masih banyak masyarakat kita ini yang tidak bisa ya mengakses nanti kesenjangan itu ya, terbatasan ya. Kemudian ini persoalan yang cukup penting adalah ketidakjelasan kepemilikan karya ini kan gitu. Jadi di mana kalau nanti saudara membuat ya karena minggu depan kita praktekkan artikel itu kita suruh dia di mana peran kita gitu kan. Kalau itu buatan AI apakah bisa kita bilang itu karya kita. Nah, itu menjadi persoalan yang ketidakjelasan sampai hari ini. Dan yang penting terakhir ini adalah potensi plagiarisme ya. Nah, di bahan saya itu ada uh, apa nanti tentang plagiarisme ada 10 jenis ya nanti sambil apa nanti saya jelaskan apa saja. Ya mudah-mudahan nanti apa yang akan saya ajarkan itu kita terhindar dari plagiarisme ini ya. Kenapa ya nanti saya jelaskan. Tapi paling tidak ini pemanfaatannya. Baik, kita masuk di bab 4 ya saudara. Kalau apa nanti buka itu bab 4 ada dua. Yang subbabnya yang pertama AI ya untuk mahasiswa ya dan AI untuk dosen yang jelas ya dalam penerapan itu. Jadi untuk mahasiswa itu sebagai alat bantu pembelajarannya. Jadi di sini alat bantu jadi bukan pengganti. Nanti ada 5 yang di panduan itu mau saya jelaskan. Sedangkan untuk dosen generatif AI pengembangan dan penilaian materi belajar ya maksudnya. Jadi untuk saya selesaikan aja dulu ini ya. Itu. Jadi di dalam buku panduan penggunaan generatif oleh mahasiswa itu ada 5 yang bisa digunakan. Nanti kita coba perhatikan pertama ya. Pertama mencari referensi dan sumber. Nah ini. Jadi mahasiswa ini kan yang persoalan ya biasanya ada tugas-tugas mencari-cari referensi dan sumber-sumber bacaan ya. Nah terus ya bagaimana nanti walaupun selama ini kita dengan Google bisa, tapi apa bedanya nanti dengan adanya AI. Yang kedua memberikan ide penulisan ya. Ya nanti kalau sempat kita praktekkan, karena gini, supaya sama nanti dengan kelas apa itu. Minggu depan kita sudah praktek bagaimana membuat artikel jurnal internasional ya. Jadi gimana cari idenya yang nanti kita praktekkan ya. Dan juga nanti ada yang harus diinstal. Salah dalam 1 jam pertama ini saya penjelasan dulu. Kemudian 1 jam berikutnya kita itu akan praktek langsung ya. Maka harus sudah disiapkan. Kemudian membantu dalam presentasi dan multimedia ya. Yang kelima itu di buku panduan seperti itu. Ya, nanti bagaimana ini juga akan saya ajarkan. Kemudian menghasilkan materi belajar ya. Nah, ini.
Ini maksudnya nanti dalam bentuk latihan-latihan. Jadi saudara itu sebelum ujian, saudara bisa melatih diri untuk menjawab persoalan-persoalan soal-soal yang berkaitan ya. Tapi untuk pasca saya pikir tidak terlalu rumit. Ada yang terakhir ini cukup penting, membantu memahami materi yang sulit. Kalau di S1 ya, saya kebetulan di FISIP ya, masih walaupun saya status di PDPT-nya, maksudnya saya asalnya dari FISIP ya. Salah satu ya kalau saudara kenal itu di komunikasi Bu Bani ya, masuk nanti itu satu angkatan saya Pak Saprin, Bu apa ya, itu satu angkatan. Tetapi sekarang status saya menjadi PDPT di Vokasi. Yes, 2 tahun sudah buka ya, karena saya di prodi perpajakan. Sudah ada di 4 juga ya. Ah, kalau saya tanya itu ya, apa yang paling sulit materi pelajaran ya? Rata-rata ya karena mungkin dia orang sosial, itu pelajaran statistik atau matematika. Tapi salah dengan AI bisa belajar mudah, artinya lebih hebat dari dosennya. Saya bisa menjelaskan ya caranya ya, gitu. Jadi untuk ya nanti terserah kalau ada kesulitan apa yang saudara pelajari selama di studi apa di Mikom ini ya nanti bisa kita praktekkan langsung gimana membantu memahami materi yang sulit. Jadi kasusnya nanti kalau bisa dari saudara ya saya minta apa kira-kira memahami apa. Nah, inilah yang menjadi fokus ya yang mau kita praktekkan nanti sesuai buku panduan tadi. Intinya ini ya. Nah, ini. Maka di dalam terkait itu nanti di situ saya sudah juga ini etika saya sudah menulis buku etika penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah ya. Ini lagi masih proses penerbitan ya. Ya, tapi draftnya sudah ada, saya boleh dibaca-baca sebelum nanti ini. Karena nanti saya singkat-singkat aja. Di PPT-nya juga ada sudah saya siapkan untuk ringkasan dari buku ini ya, apa yang dilakukan. Baik. Yang kedua terkait dengan dosen. Ini persoalannya kan. Di dalam menerapkan aturan tadi, panduan, itu sebenarnya yang harus dikasih, yang paham dulu adalah dosennya dulu gitu ya, dosen, ya dosennya dulu. Kenapa? Nah, di latar belakang itu saya coba menulis judulnya Transformasi Peran Dosen di Era AI, Inovasi dan Tantangan. Jadi di era ini tadi peran dosen itu sudah berubah, ya. Jadi paling tidak ada 4 ya, yang saya tulis di sini. Pertama itu hanya sebagai fasilitator. Jadi saya katakan tadi ilmu tadi bukan berada di dosen lagi, tetapi adalah kolaborasi manusia dengan mesin ya, terutama dengan AI. Jadi bagaimana memfasilitasi mahasiswa itu ya untuk mendapatkan ilmu itu aja. Jadi tugas dosen hanya memfasilitasi aja ya. Itu kalau di S1 saya terapkan cara mengajar yang sesuai dengan buku yang saya tulis. Persoalannya ya kita di USI ini belum ada kurikulumnya akan gitu kan. Dan saya lihat mungkin pihak rektorat sana belum belum apa ya belum memahami atau belum paham tentang apa yang ada di panduan tadi. Sementara di universitas lain itu sudah menerapkan. Nah, itu maka saya termotivasi ini. Nah, cuman apa kemarin ada Bapak ini manggil Mas Kar kalau perlu ini kita sampai ke Warek satu buku Bapak ke rektor katanya. Ya nanti aja lah kebetulan ya saya pun belum sempat sana. Saya diserahkan ke sana buku Bapak ini katanya ya. Saya baru nyampaikan kepada kawan-kawan aja dosen. Ini itu ya. Artinya apa? Ya di sini jelas ya. Nanti saya jelaskan ya. Kebetulan ini sudah terbit ya. Kalau saudara nanti bisa secara fisik. Kalau PDF-nya ada di apa saya. Boleh di Gramedia, pokoknya di buku-buku online ada ya. Pakai Shopee juga nanti sudah bisa itu ya. Inilah penggunaan tadi melatar belakangnya ya. Isi dari panduan tadi ya. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Sehingga pada saat saya dengar prosesnya ya coba ya ini lebih tepat Mas Karyono ini yang nyampaikan daripada saya. Makanya itulah mengapa saya disuruh masuk ini. Maksud seperti itu supaya bisa apa yang saya tulis itu bisa clear gitu ya seperti itu. Nah di buku ini juga sudah ada nanti sudah bisa ini beberapa diringkak aplikasi ya. Jadi ini Gen AI untuk menghasilkan teks banyak ya. Ya nanti kita coba Gemini, ChatGPT, bahkan nanti ada ratusan lagi ribuan ya. Ya gitu kan. Seperti ini. Aplikasi Gen AI untuk menghasilkan suara misalnya ya. Tapi nanti yang terbaru akan saya berikan kepada saudara. Tidak seribut ini ya. Satu aplikasi sudah semua kita bisa gunakan.
Ini nggak perlu saya jelaskan. Nanti Saudara bisa baca di panduan di slide-nya juga ada ya. Tinggal klik aja ini walletnya bisa langsung. Kalau nggak bisa nanti di copy masukkan ke Google ya. Dia bisa apa Sora, Luman dan banyak sekali. Ya nanti kalau ada kesempatan kita belajar, kita coba explore beberapa yang terbaru ini ya masing-masing ini. Ini banyak sekali aplikasi untuk mengubah konten yang dan sebagainya ya. Banyak sampai aplikasi kinain untuk memahami konten ya. Ya, kita ada sempat nanti belajar Flexplore, Meeting, dan lain-lain. Ini Quillbot ya nanti kita pakai ini di dalam parafrase dan menulis ya, dan lain-lain. Ini pemanfaatan ada ya. Nah, jadi artinya saya rasa saudara bisa membaca buku panduan tadi ya. Ini saya meringkas saja. Baik, saya akan lanjut ya tentang perkembangan ini ya. Sampai ya supaya sampai hari inilah yang terakhir saya dapatkan informasi hari ini seperti apa nanti dan bagaimana tren ke depan ya ya artinya di 2025 lah ini kira-kira apa tren apa saja yang akan berkembang nah ini Jadi, saudara saya memfasilitasi aja ya saudara kasih link klik pelajari. Secara ringkas akan saya jelaskan. Jadi kalau kita bicara IS saat ini topik diskusi di dunia ya bukan hanya Indonesia yang bergerak begitu cepat. Ya, kenapa saya lihat nanti saya jelaskan. AI telah bertransisi ya dari sebuah konsep fiksi ilmiah menjadi kenyataan yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. 2 tahun yang lalu ya itu ya mungkin saudara yang punya anak lah ya, kalau cucu belum ya. Nah, saya udah punya cucu 5 itu. Ya, teknologi itu cucu saya itu artinya kalau buka TV atau YouTube itu pasti taruh ya apa taruh ya mobil yang bisa bicara bisa jalan sendiri ya ini kan fiksi aja gitu tapi sekarang sudah mendekati ya kalau misalnya tahun depan di Indonesia sudah ada gitu ya kalau ya Cina ini yang luar biasa Cina kalau taksi itu udah banyak ya bus apa kalau di Jepang itu bus umum apa udah tanpa supir gitu ya kemarin itu Cina malah apa mengeluarkan EY apa ya dia perusahaan HP tapi mengeluarkan sepeda motor bisa jalan sendiri kan. Aduh, udah lebih apa lagi kan. Sepeda motor jalan nggak jatuh dia kan. Nah, jadi itu dia ya buatan apa? Wah itu apa ya? Saya lupa lupa itu. Nah, sudah ada tapi diterapkan. Nah, tapi sekarang itu ya bahkan Cina itu truk-truk itu sudah berbasis AI nggak ada supirnya gitu ya. Jadi yang menjadi ya cuman belum bisa dia apa banyak bergerak ngomong tidak seperti itu tapi yang mendekati lah visi itu sudah menjadi kenyataan yang berbawa kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi kita sekarang disebut dengan revolusi 4.0, era society 5.0. Ya. Apa itu smart apa ya? Apa super eh, artinya human super manusia super pintar lah gitu ya. Nah, di eranya udah seperti itu. Ya nanti kalau di apa saya berikan suatu contoh. A- Artinya apa di sini bahwa orang di seluruh dunia terpesona oleh AI dan kemampuannya menunjukkan imajinasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sudah, saudara nanti orang komunikasi latar belakang apapun bisa nanti pakai ya kita nanti saya coba beberapa saya tanya latar belakang kerja di mana ya sehingga bisa menunjukkan imajinasinya pakai AI apa gitu ya nanti. Jadi di 2025 ini luar biasa. Februari yang lalu, Cina ya itu menghebohkan dunia, terutama Amerika dengan mengeluarkan yang disebut ya mungkin saudara sudah kenal, mungkin sudah ada yang coba DeepSeek ya. Ya nanti kita lihat DeepSeek itu. Saya lupa tanggal berapa. 1 hari setelah diluncurkan, itu langsung saham Nvidia ya. Nvidia itu satu produsen chip ya yang berbasis AI itu, dia langsung anjlok ya. Kurang lebih 1 triliun itu sahamnya, gitulah dampaknya. Tak lama kemudian 2 minggu lahir lagi. Cina ini gila memang luar biasa. Alibaba mengeluarkan namanya Quen. Nah, itu lebih hebat lagi dari Queen. Gitu. Sehingga Amerika pun juga di bulan-bulan Februari kemarin meningkatkan ya. Kalau ChatGPT 4.0 itu sudah diperkenalkan 4.5 ya. Kalau Copilot ya sudah dikeluarkan yang advance-nya. Lama dan lain-lain ya nanti akan saya tunjukkan sampai hari ini seperti apa perkembangannya.
Jadi tidak hanya menjadi bahan perbincangan, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya ya kalau kita pendidikan pengajaran itu sudah jelas ya yang mau kita bahas itu. Kalau di bidang bisnis, industri sudah jelas luar biasa. Ya. Baik, kita masuk apa itu AI ya. Jadi AI itu adalah pembuatan ini bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia ya. Ini mau bahasa semua. Ini di beberapa kampus termasuk USU 2 tahun terakhir ini berlomba mendirikan program studi artificial intelligence ya. Itu di swasta juga khusus Sendo ini luar biasa ini baru selama ini di beberapa kampus itu sekarang di UGM seperti ITS itu buka prodi baru ya mulai tahun lalu itu prodinya namanya artificial intelligence ya gitu ya. Jadi secara sederhana AI adalah mesin atau sistem yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berbagai tugas dan memecahkan masalah. Nah, gitu. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan manusia? Kan gitu kan? Apa beda manusia dengan AI ini ya? Jadi menurut Prof. Meneke Budiman ini ya bahwa AI itu tidak memiliki pengalaman subjektif. Ya, dia hanya menciptakan dan merangkai ide dari sesuatu yang sudah ada pada data. Jadi berdasarkan latihan nanti saya tunjukkan berapa jumlah parameter data ya, untuk latihan AI ini gitu ya. Jadi karakteristiknya ditentukan oleh data ya. Jika data tadi berubah maka karakter juga berubah. Makanya kan tidak semua data itu yang valid untuk latihan dia. Jadi ada data yang abu-abu, itulah maka tadi itu salah satu nanti menjadi persoalan kalau kita menggunakan AI ini ya sebagai referensi kita terutama data, maka kita tidak boleh 100% percaya kepada AI. Sedangkan manusia itu memiliki pengalaman subjektif ya karena secara fisik manusia ada dalam wujud yang nyata kan ada. Kalau ini kan nggak ada wujud. Bisa dibuat dalam bentuk robot bisa, dalam bentuk mobil bisa, bentuk ya apa saja tergantung mau dibuat dalam bentuk apa ya. Nah, maka di beberapa negara sekarang itu sudah ada ditampilkan ya dalam bentuk manusia ya, manusia. Tapi bisa juga dalam bentuk yang lain ya. Kemudian manusia mampu menciptakan dan memunculkan suatu ide yang belum pernah ada atau terdata sebelumnya. Gitu. Artinya kalau AI ini harus ada berdasarkan data dimunculkannya. Walaupun demikian, saya lihat luar biasa ya. Jadi saya di dalam menulis buku, tidak saya hitung, nanti saya tunjukkan berapa buku saya tulis. Saya cari ide ya pakai AI ini gitu. Tapi saya lihat ya di luar yang saya pikirkan selama ini. Ya nanti kita coba saudara membuat makalah menggunakan itu. Dan memiliki personal branding dan karakteristik yang konsisten dan berkelanjutan. Intinya apa? Tanpa data tidak akan ada AI. Mereka hanya bisa berpikir kalau ada informasi karena dilatih. Nah, inilah ya, ini mudah-mudahan ada gambaran kita apa beda manusia artinya dengan AI yang cara berpikirnya itu walaupun ya saya yakin bisa IQ-nya itu udah 100 tuh 1000 kali dari manusia kecepatannya ya gitu. Tapi ada kelemahannya dia itu oleh karena itu dia adalah sebagai alat bantu kita ya. Baik, ini secara singkat aja ini pengenalan. Jadi AI itu adalah payung yang uh, menaungi machine learning. Ini cara kerja ya. Ada machine learning, ada deep learning. Ada gitu ya. Jadi kurang lebih dia seperti ini. Jadi AI itu ada ya dibuat oleh apa ya? Deep learning ya. Jadi yang deep learning ini juga konsep yang dipakai oleh menteri kita yang baru, menteri bukan itu ya, menteri pendidikan dasar ya. Bagaimana cara belajar deep learning. Intinya itu komputer dilatih dengan menggunakan meniru saraf otak manusia ya. Nah, gitu ya. Makanya di dalam melatih ini ya kita lihat nanti menggunakan ribuan komputer. Nah itu yang hebatnya kemarin Cina, karena Cina diembargo oleh Amerika tentang chipnya ini, yang canggih-canggih nggak dikirim, tapi dengan keterbatasan chip ya, mesin yang tadi Cina ya, itu saya lupa namanya, tapi usia masih 23 tahun yang menciptakan chip itu bisa menciptakan dia lebih efisien gitu ya, AI ini, gitu ya, yang sifatnya. Oh. Nah ini beberapa
di 2000 ini ada integrasi AI generatif ya, yang kebijakan, ada etika. Ini menjadi tren-tren nanti di dalam teknologi ya, ICT. Kita singkat aja. Baik. Apa sebut dengan generatif? Ini tadi ya sudah saya sampaikan ya. Ini tadi contoh. Ini ada ya, sekedar apa ini? Ya paling tidak nanti yang lain sudah. Ya saya kan hanya fasilitator ya, mengarahkan. Eh, Bagaimana tren teknologi ICT 2000 ini. Nanti di klik ini ada 10 ya, ini saya tampilkan 8 aja. Di klik ya. Jadi setiap apa yang ada itu, kalau ada gambar tangan atau muncul nanti teks apa ya, itu berarti kalau tinggal klik linknya. Nah, dari ini saya kan hanya fokusnya nanti future of generative. Misalnya mengajarkan AI ya. Tentunya untuk bagaimana ini ya, ini 5G ini, Internet of Things, ya sudah tinggal klik aja. Dan di referensi yang lain ya, termasuk nanti sampai quantum computing yang mendalami ya. Saya tidak sampai mengajarkan sampai ke situ. Saya fokusnya ini ya. Nanti ya kalau disuruh bisa ada waktu ya boleh aja saya jelaskan terkait dengan misalnya virtual reality seperti apa. Dan semua ini bisa saya ajarkan. Tapi fokus saya yang disuruh Prof itu ya ini generatif AI ini supaya mahasiswa bisa buat jurnal, bisa buat proposal. Yang penting mereka cepat tamat. Nah itu aja pesannya ya. Saya pikir saudara setuju dengan itu. Yang lain-lain itulah peran dosen itu sebagai fasilitator mengarahkannya. Harus saudara mendalami karena sudah belajar IT apa IT sisi perkembangan. Inilah tren-tren ya di bidang komunikasi, telekomunikasi dan juga di bidang komputer nanti ada ya. Nah, gitu. Nah, ini prediksi ya, ini menurut Radri Kuliang ya. Di bawah ada link. Jadi saya tidak menjelaskan ini. Ya sudah tinggal ya kan jadi saya katakan fungsi dosen fasilitator aja mengarahkan saudara. Jadi untuk membawasan nanti tinggal klik dibaca ya. Kalau nanti nih muncul bahasa Inggris, ya ini link bahasa Inggris. Saudara nggak usah takut. Klik kanan nanti komputer saudara, ya translate ke bahasa Indonesia gitu cara belajar kita ya. Pakai ini nanti kan munculnya nanti ke Google ya. Diklik kanan ya translate bahasa. Jadi muncul website itu jadi bahasa Indonesia gitu ya. Jadi nggak ada persoalan bahasa sekarang nggak ada. Ya. Nah, di ini juga nanti ada the future of AI, ada 3 prediktor ya. Ya apa saja yang 3 ini. Masih banyak sebenarnya, tapi ini ada yang website Indonesia nanti ya. Ada 10 aplikasi AI terbaik 2025 yang bikin kinerja makin. Ya, sana nanti saya beberapa ini saya perkenalkan ya, bagaimana menggunakan 10 AI ini untuk apa saja nanti. Ya. Kalau sudah nanti target ya, saudara sudah bisa buat jurnal, kemudian buat proposal, nah, insya Allah nanti kalau ada waktu tersisa saya pikir yakin nanti saya akan perkenalkan bagaimana menggunakan di antara ya 10 aplikasi AI terbaik yang direkomendasikan oleh website Singa ID ini. Jadi sudah tinggal klik aja. Mbak, ini sejarahnya saja. Sedikit saya tentang perkembangan AI ya. Jadi sebenarnya 50 itu sudah era awal, 56 dan seterusnya. Jadi era modern itu 20, saya tidak bicara di sini. Tapi era generatif muncul ini 2020. Lebih jelasnya itu di 2022 ya. Ini available public. Artinya A- AI generatif ini bisa digunakan umum. Selama ini yang gunakan AI itu hanya perusahaan-perusahaan ya. Nah, tapi sejak dimunculkan ChatGPT 3 ya ini tuh 2020 2002 itu ya itu maka sudah populer lah dia ya. Selama ini kita tidak bisa menikmati AI ini ya, tapi sejak inilah perkembangannya. Ya, kalau kita lihat ini ya. Coba ini bayangkan ini. Kan dikatakan tadi apa beda manusia dengan mesin? Ada pertama kelebihan AI di sini. Dia dilatih, coba. Itu ChatGPT 1 2018 dengan 170 miliar ya, juta ya. Nah, ini. Parameter 2020 sudah menjadi 175 bilion. Nah, tapi di 2023 kita lihat ini ChatGPT itu sudah menggunakan 170 triliun parameter. Jadi nggak bisa dibayangkan. Nanti kita praktekkan eh, betul tidak gitu ya. Jadi bayangkan yang menjadi latihan tadi, maka dia perlu ribuan komputer ya. Ini dilatih ya, termak ChatGPT dan lain-lain jenis ya itu ya sama ya. Cuma perbedaan nanti ini ya. Tapi yang paling banyak itu adalah ChatGPT ya. Kalau cloud itu masih 455 miliar miliar dan lain gitu ya. Tapi ini sudah ChatGPT 4 itu 170 ya. Mungkin di 45 ini saya pikir
sudah lebih lagi ya sebagai sebagai apa latihannya itu bayangkan ya. Jadi artinya kemampuan itu ya dia bisa membaca 170 triliun parameter. Nah, ya. Nanti kita praktekkan seperti apa ya. Ini sebagai perbandingan yang sebagai kenapa kemampuannya seperti itu nanti kita praktekkan. Baik, inti dari kita belajar AI generatif adalah prompt. Ya. Apa itu prompt? Itu perintah. Sedangkan keputusan ada pada kita. Ya nanti saya kasih secara teorinya. Namun yang saya ajarkan berdasarkan pengalaman. Jadi saya nggak pakai teori ya 20 tahun saya coba. Oh kalau buat ini yang cocok ini, pakai ini gitu ya. Jadi saya otodidak aja ya. Jadi saya walaupun nanti saya kumpulkan banyak buku-buku itu, saya lihat ya nggak tahu lah kalau saudara masih awal nanti nggak apa-apa. Malah apa ag- agak rumit seperti gitulah, bukan rumit, mendetail gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya itu saya coba aja, oh cara ini, sehingga artinya saya itu sudah pola saya itu sudah dikenal oleh AI gitu ya, ChatGPT. Walaupun saya mengetikkan itu prompt nggak ada M-nya, dia udah ngerti ya. Kalau saudara nggak tahu, jadi jawabannya itu sudah benar, dia jawab dia prompt. Apa kurang 2 huruf juga sudah mengerti, karena saya sudah 2 tahun. Jadi algoritma apa ya pola karena dia sudah mengenali saya itu dia sudah paham dengan saya gitu kelebihannya di situ semakin sering dari saudara maka semakin dikenal ya nanti kita praktekkan ini. Ini beberapa pendapat ya, saudara bisa setuju tapi dampai dunia pendidikan Mbak pisau bermata dua nanti diklik aja ya apa itu Mak ya. Ini juga ini etikal ya itu enggak apa ini ada menyatakan lagi 5 efek negatif AI bagi kehidupan ya. Ini ancaman hak AI lain-lain. Tadi di etika itu sudah saya jelaskan ada. Nah, ini yang lebih ngeri ini lagi. Pendapat dari seorang Abraham Sati ya. Seorang CEO perusahaan berbasis San Francisco. Nah, ini mengatakan ChatGPT 4 lebih berbahaya dari senjata nuklir. Nanti dibaca aja lebih jelas kenapa dikatakan seperti itu. Ya, alasannya apa ya. Ini beberapa. Baik, ini kita sudah pukul ya pas 1 jam ya. Kita langsung aja kita praktek ya. Ya, ini langsung masuk ke apa? Jadi ini semua coba ini semua sudah mempersiapkan apanya? PC atau laptop? Sudah ada? Sudah ya? Baik. Nah, kita apa yang saya ceritakan akan kita buktikan ya apa cerita-cerita tadi ya. Ini baru pengenalan aja. Baik, langsung saudara ketikkan aja ya. Di situ ini ini tulisannya Powerful AI ya cari aja ya di Google Chrome. Kita buka websitenya ya. Powerful AI.tools ya. Powerful AI itu kan udah muncul itu ya. Apa yang ada ini ya, ya perkembangan. Ini sebenarnya ada satu lagi ya. Lebih banyak tapi ini aja sudah bikin kita punya. Dia akan muncul seperti ini. Coba semua. Hmm. Sudah bisa ini? Semua sudah bisa masuk ke website Powerful? Bisa, Pak. Coba. Coba yang running text ini berjalan itu. Coba dibaca ya. Apa itu? Yang ada angkanya nanti ya. Ada satu website, dia mengumpulkan sebanyak, ya, ini website Powerful, yaitu 4.352 AI ya, dalam 54 kategori. Nah, itu. Nanti saya kasih yang 17.000, tambah bingung sudah. Ini yang 3.000, itu aja udah pusing ya. Ini wah, kok gitu ya? Selama ini kena ChatGPT aja. Rupanya sudah ada 4.300. Dan dia dikelompokkan di sini ya, 54 kategori ya. Kalau melihat kategorinya ini, dari 54 saya baru mendalami ya. Artinya semua sudah ya. Ada yang saya terapkan itu aja, baru 2. Yang pertama itu adalah chatbot namanya. Ini chatbot. Nah ini ada ChatGPT, Poi, Anthropic, dan lain-lain tadi ya. Itu aja sebenarnya ratusan. Yang kedua, ini saya adalah writing. Nah, saya baru itu aja yang saya dalami ya. Selama 2 tahun ini saya fokus ke situ, ke penulisan. Itu aja saya sudah kewalahan. Insya Allah
Ya kalau umur panjang tahun depan itu saya sudah pernah bakti ya pensiun. Sekarang umur saya 64, 65 ya. Karena saya nggak guru besar 65 gitu ya. Kenapa saya nggak guru besar pun ada alasannya sebenarnya. Tahun 2013 saya itu ngambil S3 ya. Pada, pada saya itu dipanggil oleh bagian SDM, ada aturan baru bahwa syarat guru besar itu harus linear ilmunya ya, minimal apa S1, S2 sudah gitu. Coba Bapak dipanggil saya, coba Bapak pertimbangkan ya. Kenapa saya tidak menyelesaikan S3 ya, ini supaya apa juga. Kenapa Bapak? Orangnya kalau kenapa Pak? Karena ini sekarang yang diajari profesor doktor, dosen-dosen mau dia. Bukan itu persoalannya. Pada saat itu kalau ada peraturan yang mengharuskan untuk guru besar itu harus linear gitu ya. Ini saya ceritakan aja. Eh, Saya S1 administrasi publik, S2 itu mengambil bidang studi demografi ya, kependudukan di UGM. Kemudian saya melanjut S3 perencanaan gitu. Sementara saya mengajar itu di bidang ICT kan lucu ya. Saya mengajari e-business, e-government, ya pokoknya berhubungan lah. E-office, gitu di fakultas ya. Dan di PIS itu ada bisnis yang mengajar e-bisnisnya, SIM bisnis. Pokoknya jadi disarankan kalau bisa Bapak ya pertimbangkanlah karena Bapak nanti ini jasanya tidak bisa digunakan untuk guru besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu udah golongan 4C pada saat itu gitu. Jadi kalaupun saya ambil, karena dulu kan biaya sendiri itu ya, kan 30 juta kalau kita di S3 di USU itu, pada saat mau ujian saya harus bayar gitu ya. 2 tahun 60 juta katanya. Doktornya itu nggak bisa saya pakai untuk guru besar. Nggak kepake, untuk pangkat sudah lewat gitu. Kalau sekarang wajib ya, kalau nggak dokter nggak bisa dia apa golongan 4 gitu kan. Dan yang terakhir ya pada saat itu ya kebetulan ada masalah keluarga lah, anak mau kawin gitu ya. Berapa perlu duit? 50 Pak juta. Udah kawin aja lah saya nggak usah tahu. Nggak jadi ujian gitu ceritanya gitu ya. Tapi salah ya sekarang ya masih juga diberi kesempatan umur panjang ya. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan pensiun. Dan dengan apa yang saya pelajari ini, ya, Insya Allah saya hari Rabu nanti saya diminta untuk presentasi ya beberapa bupati itu Bogor, ada Bekasi, termasuk nanti camat-camat di Jakarta. Saya mendalami yaitu dengan adik saya itu membuat namanya sistem informasi geografis desa gitu ya, JIS desa, dan itu ternyata memang dibutuhkan oleh pemerintah aturan dalam rangka ya kan ada keluar bagi yang di desa mungkin tahu itu pemerintahan itu Permendes 55 2014 yaitu panduan menuju desa cerdas gitu ya. Jadi salah satu yang kita bangun itu ya saya gabungan antara apa itu ilmu apa namanya pemetaan dengan AI untuk menganalisa sudah menggunakan AI saya terapkan di situ itu yang kita latih jadi orang desa itu sudah bisa membuat petanya sendiri ya untuk 10 jenis peta itu kita latih jadi ternyata luar biasa peminatnya Sumatera Utara aja pun ini sudah berapa kabupaten ya di Serdang, Sergi, Karo sudah disuruh untuk melakukan saya pun nggak tahu nanti kegiatannya tapi itulah jadi artinya bagi saudara ini kan masih ada yang belum ada kesempatan saudara nanti untuk mempelajari dari 50 lagi kategori. Nah, gitu ya. Kesempatan artinya terbuka peluang-peluang kerja yang hari ini belum ada. Gitu. Ya macam saya lah. Ini peluang kerja saya ini kan belum mungkin di usul baru saya ini yang disuruh mengajar di pasca ini sementara saya tidak seharusnya tidak boleh maka nggak boleh nama saya gitu ya. Tapi tidak hanya di komunikasi ya, di politik juga prodinya disuruh masuk di studi pembangunan S2 S3 aja. Bahkan minggu lalu saya itu di FKM ya, di pasanya yang nyuruh adalah kepala prodinya langsung. Nah, kalau saya apa sharing saya perkenalkan aja ini ada yang wajib buku saya tadi wajib dosen tahu. Tapi ujungnya ini cocok. Ini maskar masuk ke kelas saya ini perlu disampaikan ke mahasiswa. Ya ujungnya itu juga. Yang penting mereka cepat tamat. Gitu ya. Baik ya. Dari ini salah satu tadi kan di situ ada di apa tadi di chatbot itu ada POI ya. Kita langsung saja untuk praktek-praktek nanti ada POI ya. Saya tunjuk nama chatbot tadi ya. Chatbot. Kita masuk. Ini nanti rekomendasi. Wah, ini 52. Bayangkan ini saudara bisa explore aja ini yang masih belum kerja ya. Mohon dieksplor aja. Di chatbot. Nah,
Oh, ada POI. Nah, ini sejenis coba kita masuk. Tapi kalau dari sini nanti saudara harus visit boleh. Yuk, kita coba aja. Langsung jadi. Ya. Kalau apa? Gini. Muncul ini. Coba yang lain ya. Kita masuk ke POI. Bawa dari chatbot tadi boleh. Kalaupun apa dari apa tadi boleh dari Google. Kalau cari aja ya websitenya poi.com ya. Hmm, adalah poi.com. Nah, coba ya masuk ke POI. Boleh, boleh dari chat. Itu lebih klik aja visit udah masuk kita. Kalau nggak bisa nanti melalui Google Google ya. Google itu ketika ada poi.com gitu ya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Bisa perkenalkan ya. Ya, apa kelebihan POI ya? Jadi saya tidak menyarankan yang banyak tadi. Nanti ini POI. Dek, semua sudah masuk ke POI-nya? Sudah bisa? Ya, halo. Ini si apa? Doni Hermawan. Ya mungkin belakang aja kalau kita sambil perkenalan. Doni, sudah bisa masuk POI? Sudah ya? Sudah, Pak. Pak Yosua sudah ya, Pak Yosua? Ini terutama yang Sudah, Pak. usia-usia. Ya, ayo, ayo. Oke, ya, saya perkenalkan dulu. Jadi saya rekomendasikan untuk selanjutnya nanti tinggal buka POI aja. Caranya, jadi gini ya, ini Anda yang biasa ini sudah tahu. Supaya nanti nggak berulang, kita buka apapun itu ya. Kalau kita di apa, kita apa ya? Poin ini, ini sudah POI ya? Oh sudah, masuk ya. Baik, coba dibuka sebelah kiri itu ada Explore ya, diklik, diklik, klik Explore. Sudah ya, bisa. Maka di sebelah kanan itu ada muncul ya hampir sama tadi dengan yang ada di Powerful. Di official ini yang aktif adalah ini namanya official. Itulah kita eh, general EE tadi. Sudah lihat di sini ini asisten dan web ini punyanya Po. Ini aplikasi kreator ada Cloud, Anthropic ya, ini ChatGPT. Ini preview. Saya katakan ini masih previewnya. Nanti bisa kita coba ya. Ada ini punya Cina tadi saya katakan DeepSeek jadi udah masuk. Artinya gini, setiap nanti ada AI baru generasi itu akan masuk di POI gitu. Karena tahun lalu pertama saya kenal dengan POI ini masih 20-an dulu lah. Sekarang udah mungkin udah lebih 50 nih ya. Kalau dilihat apa, udah lebih 50 ya. Ini nampaknya yang apa? Saya buka dulu yang lengkapnya. Oh, ya. Ini adalah yang gratisan ya. Jadi untuk latihan nggak apa-apa. Tapi untuk rekomendasi saya minggu depan itu sudah berbayar. Tapi nanti saya kasih satu website ya yang menawarkan dia hanya 49.000 sebulan. Itu ada tiga jenis generatif, ada juga nanti image-nya dan lain-lain. Ya nanti murah ya. Kalau bisa nanti diambil karena ini kan satu semester 3 bulan aja langsung 127.000. Ya nanti saya kasih link diskonnya. Ada ya. Saya selama ini, saya pakai misal ChatGPT itu, kalau yang kolektif 120, kalau yang ngambil sendiri itu ya 400-an ribu. Saya pakai Gemini, ya 350, saya pakai, gitu ya. Jadi ada 5 atau 7 yang saya berbayar. Tapi dengan AI ini ya mudah-mudahan yang tiga itu saya nggak perlu berbayar satu-satu ya. Gitu nanti saya.
tunjukkan gitu ya. Supaya nanti nggak banyak kali yang saya buka, saya masuk ke satu apa aja websitenya. Ini baik saya ulangi ya. Nah, jadi di explore ini, ya, ini jenis-jenis ya. Ya nanti bagaimana kita bisa menggunakan. Nah, ini Grok punyanya Elon Musk ya. Yang ini sudah keluar yang versi 3 ya. Ini Cloud, ini DeepSeek ya sudah ini reviewnya. Ya, banyak ya. Ini artinya ya, kemudian di sini ini adalah yang pengelompokan. Di kelompokan dia itu berbeda. Artinya kalau di official ini kita perlu promnya. Kita suruh dia buatkan gambar, tulis ini, buatkan ini. Tapi di sini tidak, sudah aplikatif ya. Misalnya saya ambil contoh ya, misalnya gini ya. Nah, kalau misalnya ini yang agama Islam ini kan, oh saya cari Islam, ketikkan aja di sini. Nanti yang Kristen juga tinggal ketikkan aja, ketikkan aja Islam, editor. Karena itu sudah banyak AI yang dikumpulkan oleh Po ini yang masuk, yang di situ sudah kita tinggal, udah jadi dia khusus memang untuk bidang tertentu ya. Kenapa nggak mau apa ini? Ya coba surat contoh ya. Ini ya nih saya coba berikan contoh ini. Apa nggak mau? Ya, buka. Terserah sudah klik aja itu menu-menu yang ada di sebelah kanan itu banyak ya. Coba cari situ writing ya, tulisan itu kita praktekkan. Ini creative writing saya ambil contoh ya. Apa enggak nggak mau. Ya. Contoh ya. Misalnya saudara bisa cari topik apa saja dari sebut. Misalnya kita ketik Islam, maka sudah banyak ayat khusus Islam. Apa bedanya ini dengan generatif ya? Saya contohkan lah ya. Terserah saudara nanti bisa coba aja. Di sini kita tidak perlu bertanya, langsung aja kita apa? Misalnya kita apa? Hmm, apa? Hikmah ya, hikmah puasa misalnya gitu ya. Nah, maka dia langsung memberikan coba lihat. Nanti ini bedanya. Nggak usah kita suruh minta ini nggak. Dia sudah akan jelaskan dia itu tentang nggak pakai ketawa, ada langsung jawab dia kan, gitu dia tuh. Seperti itu ya. Ya nanti kalau mau apa, ini kan contohnya apa ya? Karena saya katakan tadi kan basisnya dia itu kan triliunan parameter misalnya. Ini kan 6. Ya tinggal lanjutkan aja gitu. Nggak ada habisnya nanti itu. Dia cerita tentang apa. Nah, lanjutkan dia akan melanjutkan 7, 8. Gitu aja. Terus itu. Sampai kemana-mana dibuat ceritanya. Kan 7 ya kan. Kalau nggak percaya dicoba nanti. Ya. Nah, ya cobalah berapa dia? 12 ya. Coba lihat ini. Nggak ada habisnya dia tuh. Karena referensi dia itu global tadi ya. Kalau memang udah habis dia bilang ya habis itu. Apapun yang kita tulis ya lanjut 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 gitu ya. 13 ya kan? Nggak ada habisnya. 14 masih ada aja tuh. Nggak puas itu ya. Ada dasar-dasarnya. Coba sekarang sudah coba ini ya. Ini kreatif kreatif rating ya. Pilih nih. Boleh cek izin atau ini long book writer ya. Nih, klik aja long book writer. Coba.
human writer juga ada, terserah mana. Ini penulisan buku ya. Tapi saya tidak menggunakan ini ya. Nulis buku ini sebagai contoh aja. Kalau saudara, misalnya kita ketikkan judulnya aja ya. Misalnya komunikasi politik, politik ya. Ya, saudara lihat, kita nggak dia suruh buat judul atau nggak apa-apa. Kita cuma ketikkan itu karena dia sudah spesial ya, khusus. Apa ada? Dia langsung buat titel booknya, book titelnya, judulnya ini Komisi Politik Menjembatani Masyarakat dan Kekuasaan. Nah, dilengkapi dia kan, padahal kita cuma tulis tadi komunikasi. Dia, dia sudah menulis ya. Coba lihat, udah 7 bab ya, DP ini satu ya. Nah, ini Pak. Apa perintah kita cuma satu aja? Lanjutkan. Coba lihat itu. Ini contoh aja. Tapi ini yang bukan direkomendasikan nanti bukan ya. Nah, dia udah menulis itu. Sejarah komunikasi politik. Udah kesimpulan ya kan. Oh, ini ringkasan sudah ada, tinggal ngembangkan aja. Lanjutkan. Udah gitu aja. Bayangkan itu ya. Begitu. Tinggal kata lanjutkan aja diteruskan dia. Nah, teori komunis politik, teori setting dan sebagainya. Tapi ini tidak direkomendasikan nanti untuk penulisan karya ilmiah ya. Bahkan kita praktek bukan ini. Ini sebagai contoh aja. Itu yang ada tadi di bagian kanan ya. Dia seperti itu kita cara cepat. Baik, sudah dicoba itu ya. Ah, Artinya saya memfasilitasi aja nanti saudara. Baik, sekarang kita nah, coba apa yang ada di buku panduan tadi kan. Kan mencari referensi ya. Atau gini aja lah. Ini kan saudara kan diusahakan kita praktek minggu depan itu sudah membuat jurnal. Ya kan? Kan gitu. Mulai sekarang kita praktekkan aja kita sebagai brainstorming ya. Terserah coba pakai pakai po aja tadi yang gratisan tadi. Coba praktekkan ini ya. Temanya apa gitu ya. Ya buat. Jadi caranya begini. Coba ini buka di po. Nanti kita bandingkan. Kita pakai yang asisten dulu nggak apa-apa. Nanti di compare pakai yang lain gitu ya. Perintahnya ini karena tadi generatif, maka kita buat perintah. Nah, walaupun dia mesin, ya ada perasaan mesin juga gitu ya kan supaya kadang mau marah juga dia. Ya, tolong buatkan ya 5 kita minta aja lah 5 judul ya, judul untuk ketik aja penulisan artikel ya kan ya jurnal ya artikel jurnal jurnal, jurnal bereputasi internasional ya bereputasi internasional dengan tema kita temanya aja coba ini salah satu lah nanti ya coba ini kira-kira dari yang hadir ini dan coba ini saya minta dulu. Mana ketua mana nih ketua ya halo Halo mana Pak, ketua mana ya mana Pak. orang ini Halo, udah halo. oke. Halo kira-kira apa temanya gitu coba ke temanya apa ketuanya gimana tugas ini udah kerja ketua Ya Pak. Tema udah kerja ya terkait terkait tesis Pak. ya boleh boleh ini enggak ini kita mau boleh boleh tes boleh, boleh tapi ini kita kan mau minggu depan kita praktekkan menulis jurnal ya untuk intro ya nulis jurnal artikel lah gitu ya boleh aja mendekati tesis boleh tapi kita kan belum kasih ya apa kira-kira. Hmm. Temanya aja misalnya ini nih coba sudah tertarik di bapak contoh aja coba saudara masing-masing nanti membuat ya nanti malam lah kalau apa di rumah tapi ini kita mempraktekkan contoh
Sudah. Sudah ada? Halo? Coba apa? Tentang apa? Temanya aja. Halo Pak, tentang itu aja Pak, tentang kalau boleh tentang efektivitas penggunaan new media Pak. Ah, ya, ya, coba. Nggak apa-apa. Efektivitas penggunaan new media ya. Ini contoh aja, soalnya bebas nanti apa sih tema. Ah, kan kita dia minta memberikan 2 kalimat judul untuk jurnal kan gitu ya. Tuh, kok bisa apa hilang tadi? Saudara bisa, bisa ketikkan aja. Yang lain terserah saudara ya. Terhapus tadi. Oh ini ada tas mana ini? Tas. Sudah ada. Ini dia ya. Apa dia nggak? Oke, apa dulu? Ya, ikuti aja ya. Jangan. Tolong ya cara pakai ChatGPT aja lah biar apa. Ini kan saya kok bermasalah. Tolong kan 5 judul ya untuk penulisan judul artikel ya. Artikel bereputasi internasional dengan tema ya. Ini kan tadi panduan kan gitu ya. Apa? Efektivitas penggunaan new media. Ya, enggak. Saya kok bermasalah nih. Yang gratis coba, tapi saya yang apa aja lah. Udah, udah, ya? Udah dicoba. Ada dikasih kan? Ya, ini Ada sih. banyak contohnya dikasih kok. Misalnya gini, di situ kelebihan kita gunakan di ini, poin ini, dia sudah, misalnya kita kurang, kita minta 5. Terus apakan aja? Minta, belum ada yang pas, lanjutkan gitu ya. Coba ketika lanjutkan, maka akan ditambah 5. Sampai nanti malam saudara itu nggak ada habisnya itu, dikasih judul mungkin ribuan. Tambah 5, tambah 5. Coba tes lah. Saya dulu, lanjutkan itu.
Ya, sekali aja lah. Terus tambah aja terus itu karena dia 175 triliun parameter yang dibaca dia gitu ya kan. Jadi udah semua. Oke ya. Yang kedua, ini itu kan kita pakai seperti saya ini tadi pakai JBT. Di sini ada compare namanya. Jadi saudara bisa copy perintah tadi, kita cari yang di explore. Tapi di sini disediakan biasanya itu tiga. Ini misalnya saya GPT, di sini ada Claude ya. Ya, saya pakai Claude Haiku gitu. Nah, dengan dia impact ada lima langsung kan. Kalau dia muncul bahasa Inggris, saudara bisa apa? Tinggal suruh aja dia buat dalam bahasa Indonesia gitu ya. Buat, nah gitu perintahnya. Ya, karena setiap AI nanti berbeda. Ada jawab panjang, jawab panjang. Ya terserah nanti. Saya katakan tadi intinya prompt, tapi kunci itu adalah kepada kita, ya kan? Nah, oh, kalau pakai lama, ini lain lagi dari judulnya. Nah, ya kan ini. Jadi saudara kalau sudah ada aja, jadi nggak ada kesulitan. Nah, sekarang ini contoh aja nanti minggu depan kan tugas saudara nanti kita praktekkan mengumpulkan ini ya, menulis artikel yang mana boleh aja diganti ya. Bagaimana cari nanti referensinya? Tidak. Coba pilih salah satu ya. Kan sudah ada judul kan. Kalau selama ini kan saudara bingung kali cari judul apa. Yang penting temanya apa aja, udah. Itu sebagai brainstorming luar biasa ya. Jadi saya dalam menulis buku ya saya kasih tema, pilihannya ya sampai nggak pas lanjut lanjut gitu aja. Oke sudah. Ini contoh aja ya nanti yang sebenarnya boleh saudara yang mendekati apa rencana tesis saudara nggak ada masalah. Tapi ini gimana penggunaan maksud saya tadi. Semua sudah ada satu judulnya. Artinya gini, sudah tertarik dengan tema tadi judulnya sudah tertentu. Nah, sekarang kan di dalam kita menulis baik jurnal ataupun nanti tesis, maka terlebih dahulu kita cari referensi ya, penelitian yang itu tadi. Nah, itu mau kita praktekkan dulu. Ini contoh aja. Semua sudah punya ini, sudah punya satu judul. Ya kalau usahakan nggak eh, apalah ya. Ya terserah lah pokoknya diambil aja dari sudah ya. Kalau sudah kita langsung masuk cari referensi tadi ada tapi yang bagus saya kasih ini aja. Ada dua nanti ya. Hari ini kita praktekkan pakai yang standar aja Google Scholar. Ini ya. Ini. Google Scholar ya. Ketikkan aja ya Google Scholar ya. Cuman harus ada nanti yang harus kita tambahkan. Ya. Nah, ini. Semua sudah atau Google Cendekia? Karena nanti kita cari jurnal-jurnal internasional, kita tahu dia bereputasi internasional Scopus. Dia masuk Scopus berapa ya. Kalau gini belum, maka harus ada yang kita tambahkan. Ya, ya kalau apa, biasanya dia login ya. Kalau belum ya. Oh, ini saya yang repot-repot. Saya cari yang lain aja lah. Ya Google Scholar ya. Pakai apa? Karena apa? Untuk email ini ya diusahakan saudara. Ini coba sebelum ke situ. Ini ketua berapa emailnya? Hmm? Emailnya berapa? Izin Pak, cuma satu email aktif saya Pak. Oh gitu. Ada yang emailnya sampai 5? Coba. Siapa? Ada. Ada yang emailnya sampai 5? Ada. 4? 3? Ada 3? Pak, Ada. Ah. Yang paling tinggi 3 ya. Siapa ini yang emailnya 3 siapa? saya Pak. Mana? Mana ini coba. Pak. Doni ya? Doni? Iya Bukan. Pak.
Ah, tiga ya. Yang Ya, iya, lainnya Pak. dua satu gitu ya. Email saya nggak saya hitung, bisa teh. Ya, ini saya buka pokoknya. Ini baru sebagian saya tunjukkan aja ya. Ya, email saya ini ya. Oh, saya tutup dulu. Nggak pernah menghitung. Ini sebenarnya saya besarkan aja lah ya. Sebenarnya sudah berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan kalau salah nih ya. Ya. Ke bawah ya kalikan aja. Ini mail saya buat semua nih. Kalau ini di atas 60. Sebenarnya masih banyak lagi yang apa ya, yang nggak masuk di sini. Ini yang terkait dengan mata kuliah nggak ada. Ini email nggak ada hubungannya dengan email. Ini hanya untuk data. Ya. Jadi saya email ini nggak ada, menerima email nggak ada yang ada di sini. Ini khusus untuk data aja. Karena kalau kita fasilitas ini gratis, kita kan dapat satu apa 15 giga ya. Nah, dari 100 lebih email tadi, eh, itu semua saya satu kendali gitu ya. Di HP saya satu klik aja ini. Kalau di sini nih. Satu klik. Salah satu di situ adalah ada paket e-book tadi yang sudah saya sampaikan. Ini menggunakan 18 email. Dan 18 topik di situ 18 email. Ah, kenapa banyak ya? Ini data-data saya semua nih. Data mahasiswa semua. Pokoknya ada ya masalah ini Ramadan nih ya, laporan keuangan sebenarnya yang ngurus-ngurus ada masjid, ada kuburan. Ya satu usu di ini gitu. Ini satu klik semua ya. Ya nanti kalau apa saya jadi saudara, jadi nggak usah takut dengan banyak email. Penting data itu yang penting disimpan di Google Drive ya. Nanti gimana? Hanya satu klik aja di HP. Ini saya dari ini kalau ini berlapis-lapis ya. Ya kalau misalnya saya contohkan terkait dengan dosen ya. Dalam itu dosen ini orang-orang sebagian ini ini yang saya ajari itu saya buatkan email. Jadi apa yang misalnya dia tinggal buka aja Pak aku ini. Ini kuliahnya udah saya siapkan semua ya. Ah, jadi berlapis-lapis ya. Itu contoh. Nggak apa-apa saudara untuk latihan nanti dibuatkan banyak email karena nanti kalau yang kita pakai yang gratis po itu nggak bisa terbatas nunggu besok lagi kan gitu kan. Ah, maka kita pakai email yang lain itu gunanya banyak email ya. Ah, oke baik. Kita lanjutkan. Tadi sudah ke apa? Ke ada judulnya? Sudah ya? Sudah ada dapat judul tadi? Sudah Sudah, Pak. dibuka? Sudah ya? Nah, maka kita menggunakan ini Google Scholar tadi ya. Kita gunakan Google Scholar ya. Artinya kita carilah yang pertama sebelum kita menulis kita carilah artikel-artikel yang terkait dengan itu tadi topik kita judul kita ya. Itu dengan Google ya. Nanti saudara tinggal ini aja ya. Ini kan nanti disesuaikan di PDF ini ya. Supaya apa dia di klik kanan open new nanti dia udah terdownload aja. Usahakan ada 10 lah. 20 pun nggak apa-apa. 100 nggak apa-apa. Kan ini kan ada 15.000 dia misalnya kan. Nah, yang sudah kita pilih tadi, judul tadi. Kemudian, nah ini coba perhatikan. Yang kedua, karena itu nanti kita menggunakan Zotero tadi itu ya. Perlu itu kita download, kita upload. Tetapi kan ada cara super cepat tadi ya. Supaya kita bisa membuat tadi, misalnya meringkas 25 jurnal dalam 1 menit nanti ya, gimana? Nah, itu. Maka caranya adalah, coba ini perhatikan. Dari setiap judul itu ada kata sitasi atau kutipan gambar ini ya. Klikkan aja itu. Dari setiap di bawah judul itu nanti ada city ya, site ya. Atau kutipan, tanda petik ya. Dua petik itu. Maka muncul di sini ini seperti ini. Kita gunakan biasanya ya kita gunakan standar ini ya. Standar internasional banyak ya MLA, Chicago, Harvard ada 13 itu. Kita pakai IPA ya. American Psychology apa Association. Kita copy judul ini tadi ya. Nah, baru kita artinya ada kita punya download tapi judul citasinya itu kita kopikan di sini gitu. Nah, usahakan nanti ya ada 10 lah minimal yang bahasa Indonesia ya.
Nah, kita pilih. Kalau sudah 10, ya sudah nanti cari yang bahasa Inggris. Caranya adalah kita terjemahkan judul kita itu tadi dalam bahasa Inggris. Ah, gitu ya. Ya kita terjemahkan judul kita tadi dalam bahasa Inggris. Cari di Google Scholar. Sama. Ya nanti minggu depan kita pakai masih banyak lagi tuh yang berbahasa CE, mesti mencari ya. Bisa paham maksudnya nih? Tahu, karena untuk latihan minggu depan kita kan menggunakan itu artinya gini. Coba ini pahami dulu ya. Jadi ada 3 cara di dalam kita menggunakan A ini untuk kita menulis ya. Pertama kita serahkan 100% sama dia. Dia suruh cari jurnal itu. Ya, kita praktekkan besok. Tapi itu tidak saya rekomendasikan. Karena kelemahannya nanti pada saat dia memberikan referensi, kita cari nggak ada itu. Karena apalagi jadi butuh kalau apalagi yang gratis, banyak halusinasinya. Nah, kalau cloud itu lebih mendekati lah ya. Ah, gitu. Kalau ini enggak, kita sudah punya misalnya 25 nanti jurnal, jadi kita suruh dia suruh menulis latar belakang acuannya jurnal yang kita kasih udah gitu, judulnya tadi itu gitu. Kayak kasih judulnya aja. Jadi nggak lari kemana-mana dia. Kalau dicek kita kan sudah kita download tadi buktinya kan, kita sudah punya gitu. Nah tuh, jadi nanti kita praktekkan seperti itu. Paham, paham maksudnya ya? Jadi kita suruh misalnya gini, juru masak, kau masak masakan ini bahannya. Kita nggak perlu buat masakan ini, dia nggak lari-lari. Walaupun dia bisa mencarikan bahannya. Ini, besok kita praktekkan gimana perbandingan, ya. Tapi itu saya tidak rekomendasi karena nanti kelemahannya pada saat kita ya, ini kan kejujuran akademik kita cari dia itu nggak ada sumber referensinya. Betul penulisnya, tapi kita cari nggak ada gitu. Takutnya itu masih ada ya. Jadi kalau sekarang ya udah mendekati lah kalau ChatGPT terutama yang berbayar itu sudah 80% ya bisa di kepercayaannya gitu ya. Kalau dulu 50%. Bahkan nanti mendekati 90. Tapi ada nanti aplikasi yang langsung menyediakan 100% ya itu minggu depan saya perkenalkan ya. Bisa dipahami nih? Untuk minggu depan kan kita mau praktek gimana menulis langsung jurnal dengan tadi. Tapi sebelum kita tulis, kita cari dulu referensi bahan-bahannya. Nah, dengan cara tadi pakai Google Scholar boleh. Boleh nanti juga, ini kalau mau apa pakai ini aja. Device ya, coba ketikkan aja. Karena itu langsung keluar nanti bahasa Inggrisnya. Eh, ini boleh nanti dicoba ya. Tadi kan Google Scholar. Yang ini namanya skip. Skis apa tulis saja skispace.com ya. Ini. Ini sama. Nanti ada kebanyakan minggu depan saja lagi. Ini coba mencari kita. Jangan banyak ada puluhan pun yang ini. Coba ya. Skispace ketikkan aja gitu atau tipes ya. Nanti muncul deh ya. Nah, kalau ini nanti saya contohkan tadi ya. Ini pakai yang standar aja saya cepat ya. Kalau deep nanti apa kelebihan ini daripada Google Scholar tadi? Kan ya nanti tinggal mempraktekkan aja. Jaringan ini agak lambat ya. Ya nanti deh coba aja ya. Baik, yang terakhir ya ini saya memperkenalkan contoh aja nanti kita praktekkan. Coba Bapak Ibu ini nanti sering melipor. Coba Bapak ketikkan ini di ini boleh nih Brain Text AI ya. Ya ada. Ya kita besok tinggal pilih mau modelnya kayak mana. Coba semua. Ini salah satu juga. Artinya gini, sekarang persaingan di antara ini luar biasa ya.
apa ya itu saling berusaha suatu website AI itu membuat selengkap mungkin gitu ya. Coba apa yang ada di Braintek ya nanti sejenis banyak. Nah, kita login aja dulu ya, langsung Bapak Ibu ya. Masuk Braintext ya, AI itu masuk login, kita daftar aja. Masuk pakai Google ya, Google. Nah, pilih akun ini, continue ya 2 kali biasanya itu. Continue diteruskan aja ya. Ya terserah besoknya. Kan ini ya gimana nanti kalau tapi ini yang gratis nanti ada keterbatasan. Nah, oke ya. Coba dilihat di home-nya ya, di dashboard. Klik ya. Kalau udah dapat ini, oh ini ada ya, AI Writer, akses 160 tools ya, pandu pengguna. Jadi, yuk diklik di sini aja, AI tool ini. Coba semua sudah bisa ini, Brentek, sudah bisa bisa masuk ke Brenteknya. Klik yang 160 plus tadi. Coba saya perkenalkan nanti. Sudah lihat di sini sudah dikelompokkan akademik bahasa blog, copywriting dan kita coba lihat ini Bapak ya. Yang akademik, klik aja akademik, coba di situ, coba lihat itu. Boleh juga bisa kita praktekkan ini pakai ini boleh. Coba apa yang bisa dibantu dengan ini? Coba lihat aja tuh. Buat skripsi, buat makalah, buat jurnal, buat paper, buat disertasi, buat tesis, buat semua ada. Sana, lihat wujud semua ada nih. Meningkat, perbaiki karya tulis, style, daftar pustaka, analisis. Oh, ini baru satu topik ya. Kuesioner, easy ya nanti gimana menggunakan ini memperkenalkan aja dulu akademik, tinjauan literatur, cari celah penelitian riset gap. Nanti minggu depan saya jelaskan bagaimana membuat hipotesis, systematic literatur. Ya. Ini satu website ya. Jadi banyak sekali yang sejenis ini Bapak Ibu ya. Itu luar biasa perkembangannya ya. Jadi tapi ini nanti aja kita perhatikan setelah kita perhatikan yang generatif gitu ya. Di salah satu contoh untuk jurnal nanti banyak sekali. Coba ini nih ya, outline, ide karya tulis. Nah, itu hampir sama dengan tadi kan. Kalau ini kita nggak perlu, tinggal misalnya ide karya tulis misalnya. Kita tinggal nulis-nulis aja nih. Bahasa Indonesia jumlah ide apa. Kita tinggal isi-isi aja. Hasilkan, udah jadi gitu nanti. Ya, gitu ya. Cara kerjanya gitu. Kan, nggak kita suruh-suruh seperti tadi ya. Makanya tergantung nanti Bapak Ibu model yang mana ya. Nah, tapi itu tadi model yang super cepat gitu ya. Tapi ini nanti saya perkenalkan. Nggak apa-apa dibuka-buka aja. Ini kan ada nanti akademik, ada bahasa, ada konten, ada copywriting, ada misal marketing, ada media sosial misalnya. Ini yang masih muda-muda ini. Iklan Facebook, bagaimana generator ini banyak nih. Judul iklan Google, gimana membuat sudah ada. Tinggal ketikkan aja nih TikTok konsep promosi apa semua sudah ada. Bapak tinggal yang sudah mungkin ada nanti untuk bisnis ya, boleh ya. Itulah perkembangannya. Jadi luar biasa. Saya pun bingung mau mana. Karena banyaknya yang sedih Brandtech itu banyak sekali. Fasilitas banyak. Jadi kalau dilihat itu bingung. Tapi yang akan saya ajarkan kemarin tadi kan yang super cepat. Baik. Untuk super cepat itu maka diharapkan minggu depan kita supaya sepakat ya. Bapak ketikkan aja kita namanya juga super AI ya. Ya. Ya ketikkan super AI. Kalau yang saya katakan nanti ya kalau bisa ya kalau supaya nggak terganggu minggu depan nanti dipraktekkan 3 kali, wah udah nggak bisa nggak selesai kan gitu. Kita harapkan besok selesai buat makalah itu, paper ataupun apa namanya lah ya, dengan cara super cepat tapi yang berbayar ya, yaitu super AI ya. Bapak Ibu ketikkan aja super AI gitu, coba dibuka. Ini contoh yang saya sudah 49 ya nanti. Nanti saya kirim link diketikkan aja yang gratisnya. Maksudnya ada gratis diskonnya gitu ya. Karena karena banyaknya email itu kadang-kadang itu di mana kadang
Coba buka aja ya, Super A. Eh, saya di website apa? Latihan. Semua sudah bisa ini masuk, muncul seperti ini. Anda ada ya, ini seperti ini munculnya. Ya ini karena masih pertama nggak apa-apa, bawa bingung-bingung dulu nggak apa-apa, minggu depan nanti baru pahamnya itu kan. Tapi ini nggak memperkenalkan ya. Udah bisa masuk ke superae.id ya. Nah, superae gitu. Nanti muncul seperti ini. Nanti saya kasih link yang ada diskonnya gitu ya. Jadi 3 bulan cuma 127.000. Kita bayar bisa pakai kris dan sebagainya. Supaya nanti minggu depan kita praktek, kita di sini. Sudah. Ini si Marsha Zafira Pohan. Sudah bisa tampil seperti ini sebelah kiri ini. Nih. Sudah Pak, sudah bisa. Ada tampilan seperti ini. Ya nanti. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Apa ini super? Ya sebenarnya yang ada di Po tadi. Coba klik yang ini. Yang klik yang tanda plus sebelahnya itu. Ada ini kan. Klik. Klik. Ya. Settingannya di sini. Sudah muncul. Itu di atas ada auto, ada default ya. Ada. Yang auto artinya apa di sini? Kalau kita tidak setting, dia otomatis itu auto dia itu ini isinya adalah jadi di dalam super ini ada tiga AI generatif, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Llama. Ini udah cukup apalah untuk kita menulis artikel udah bisa lah ya. Nah, ini cukup bagus ini ya. ChatGPT karena ini yang berbayar semua. Kalau kita pilih auto, maka nanti AI super itu sendiri dapat carikan dia pakai apakah GPT kita nggak ngerti gitu. Maka supaya ada perbandingan, kita setting aja dulu gitu ya. Oh, saya pakai chat GPT aja dulu gini. Udah, udah. Nanti pakai, itu perintah kita sama tadi di sini. Kita mau besok kita ke sini, kita berarti chat GPT. Nanti yang kedua baru kita, oh kita mau merubah, ya kita tinggal rubah aja autonya ini. Oh kita pakai Gemini gitu ya. Nanti ya. Nanti misalnya tadi itu, boleh saya coba ya. Judul-judul tadi atau tema tadi boleh nanti dipraktekkan aja lagi. Langsung pakai yang ini yang berbayar kalau bisa ya. Berarti kita udah pakai Gemini, gitu. Ya udah tinggal perintahnya apa, gitu kan. Kalau yang di sininya itu ada defaultnya di sini ada ini. Default, formal atau kausal. Ini kalau kita yang menulis karya ilmiah formal lah. Tapi kalau nanti yang penulisan populer itu kita kausal. Kayak bahasa kausal ini artinya apa? Ada formal non formal lah gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita artikel maka kita pilih yang formal gitu ya. Ini. Ini. Itu penulisannya. Yang kedua, ini tadi di sini sudah ada ini generate image. Ini tadi tinggal perlu aplikasi yang lain ya. Ini kalau saya besarkan ini sudah ada membuat apa ya, nanti transkrip audio, text to voice. Inilah kelebihan ini salah satu di situ. Tadi kan banyak kali jenisnya, nggak perlu lagi kita di satu ini aja. Coba ini generatif. Please generate image ya. Ya. Saya seorang dosen ya. Hmm. Ya, sebagai usia 6, ini tergantung ya. 64 tahun ya. Sedang mengajar di itu aja depan kelas itu ya. Ya, ini usia 40 tahun ya, pakai ya terserah kita apanya nih karakteristik cuma kita pakai kacamata ya kan itu kan ini contoh aja kacamata kaos ini sebenarnya kaos warna merah
tuliskan Pak Karyono misalnya kan. Ini ya, enggak ini semakin banyak bagus ya. Tapi kita bentuknya itu ada ya, kita realistik, ada 3 dimensi, ada kartun macam-macam ya. Bentuknya realistik, ya mungkin kualitasnya HD misalnya. Coba lihat ya. Itu pakai aplikasi yang ada, dia otomatis gitu ya. Jadi tahu. Oh, ini apa katanya? Ya nggak seharusnya dia bekerja ya ini kemarin. Nanti kita dicoba aja ya. Ini itu contoh fasilitas yang ada di sini ya. Gitu. Maksudnya ya sarankan coba saya cari dulu Pak ya. Nanti saya kirim. Nanti ada diskonnya lagi dari 49. Saya kira langsung ketikkan aja nanti gitu. Artinya untuk minggu depan ya diharapkan kita menggunakan ini sudah gitu ya. Ini kan aja ya. Ini nanti tinggal ketikkan aja ini. Saya kirim ke apa ya nanti dibagikan ya. Ke ketua ya. Tadi. Iya kalau bisa dibuat grup nanti ya ketua ya. Biar biar saya Baik, nak Pak. share. Ini ya. Jadi nanti saudara minggu depan kalau bisa sudah. Ini nanti ada diskonnya kalau apa 2 bulan apa berapa gitu ya 39 atau 32 gitu. Ini ada kode diskon ya. Nanti langsung ketikkan aja isi udah. Nanti kalau sudah masuk seperti ini ya misalnya seperti terus. Nah kan seperti ini. Supaya berikutnya nanti nggak berulang ya, nggak berulang-ulang kita itu apa, buka-buka lagi supaya otomatis pada saat kita buka Google ya, yang email kita itu, coba perhatikan, ini perlu bagi yang sering banyak menggunakan apa, coba perhatikan ya. Jadi nanti tinggal satu klik. Jadi maka saudara ini, ya, Kak, sebagian mungkin sudah tahu kita namanya apa nih ya, bookmark ya, diklik ini, diklik bookmark ya. Artinya website ini, klik bookmark ini, kita klik, nanti ada new chat. Kalau apa di bawah aja lah tadi namanya Super AE gitu ya. Kalau kalau nanti websitenya ada muncul, ini di bookmark ini ada dua, ada bookmark, ada ini, ada namanya, ya, karena saya udah banyak berisi bookmark bar. Kita cari yang namanya bookmark bar ya. Nah, artinya dia tampil di sini. Setiap nanti buka kita Windows ya, buka Google, dia sudah tampil di sini. Di bookmark itu nanti ada namanya ini Super AE ya gitu. Jadi kita tinggal klik aja. Kebetulan saya ini udah banyak, udah penuh ini kan. Di bookmark, dicek aja di sini. Gitu. Jadi nggak perlu kita buka email lagi. Nggak nanti bingung ya. Kemana pakai? Cuman bukanya gitu ya. Semua. Siapapun ya kalau bisa usahakan saudara buat bookmark ya. Untuk saya inilah dari prompt. Nanti tinggal klik aja ini. Penelusuran literatur ya. Nah, ini nanti kalau sempat minggu depan ini kita bahas ya. Menelusuri literatur. Ini. Ya, tinggal ketikkan aja ini. Ya. Ini nanti boleh diklik ya. Map riset itu. Ini saya sudah kelompokkan di sini. Hmm. Meringkas artikel. Sudah ada tinggal klik-klik aja ini. Luma pakai Shirley, TDR. Masih banyak lagi ya. Mencari buku misalnya. Ya nanti udah menulis artikel. Ini saya katakan tadi kan. Kita nggak pakai yang ini. Tapi nanti yang baru-baru lagi ini banyak yang banyak sekali. Humanisir nanti kita detektor. Sampai ke parafrase ya. Grammarly-nya, review artikel dan lain-lain masih banyak sekali terkait nanti dengan AI ini. Balas saudara sekalian. Nah, itulah tadi ini masih mengantarkan aja. Ya tentunya belajar AI ini ya
kita harus semakin banyak semakin ya. Saya yakin memang masih ada yang bingung, nggak apa-apa. Dengan bingung itu berarti masih ada keingintahuan ya. Nah, jadi gini, sebelum kita tutup kesepakatan nanti, karena nanti ada yang mau saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ada yang mau disampaikan, tanyakan, silakan. Kait apa? Ya, saya pernah masih pengenalan, tapi tahu kemana-mana udah tadi ya kan. Tapi minggu depan kita udah langsung praktek penulisan artikel ya, atau makalah atau apapun namanya itu dengan mengacu kepada panduan tadi. Silakan ada yang ini atau mewakili lah ketua ini. Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Ya silakan, Sivi Marsha. Iya, ya, saya Marsha. Izin bertanya, Pak. Jadi kan seperti yang kita ketahui, AI ini banyak sekali ya jenisnya. Ada ChatGPT, ada Perplexity, ada Gemini juga. Tapi mungkin yang umum digunakan sama mahasiswa itu ChatGPT gitu, Pak. Terus saya Ya. ngeliat juga di ChatGPT ini fiturnya kurang lebih sama juga kayak AI yang lain. Jadi saya kadang agak malas untuk beralih ke jenis AI yang lain gitu. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang membedakan ketiga AI ini secara spesifik gitu? Karena saya ngeliat fiturnya mirip-mirip gitu, Pak. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Jadi gini, ya di buku panduan itu ya juga ada di nanti makalah saya itu. Maka untuk mengatasi tahu ini itu, ya nanti di minggu depan saya jelaskan itu kita minimal menggunakan ada perbandingan ya. Misalnya CBD kita kalau di apa tadi kan ada tiga itu kan. Kalau super tadi minimal sudah tiga. Karena ada gini, saya contohkan pengalaman saya itu kalau menulis buku untuk outline saya lebih pakai ChatGPT gitu. Tapi dalam penulisan saya nggak pakai itu. Saya pakai Cloud, pakai Gemini gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan kelemahannya. Jadi untuk ini ya kita sendiri lah yang tahu. Nah, jadi sebaiknya nanti gitu untuk nanti kita buat outline. Nanti kita minggu depan kan kita mulai mulai buat outline. Kita coba gitu. Ya tentunya memutuskan kita ya. Jadi kita kalau bisa jangan tergantung kepada satu. Memang sudah familiar. Tapi masing-masing ada kelebihan kelemahan. Kalau nggak percaya coba aja nanti. Ya nanti minggu depan kita praktekkan lah. Kalau kita pakai super tadi kan tiga ya. Kan ada lama. Gitu. Jadi saya tuh kenapa saya bisa menulis buku begitu banyak? Kalau saya tuh nggak di laptop ya di PC ini. Saya di PC itu yang 24 inci. Itu sekaligus saya menggunakan satu pertanyaan sekali jalan tiga EE yang berbeda gitu ya. Jadi cepat. Oh ini apa? Saya gitu. Oh pakai gitu. Yang tahu ya kita lah yang mana lebih pas. Nah, itu gunanya gitu ya. Bisa aja kalau kita minta outline dari tiga, oh bab satu cocoknya dari sini, bab dua, gitu. Jadi kita yang, jadi perlu peran kita di situ. Nah, jadi karena kalau kita CJBT ada salah satu kelemahannya, ya kalau terutama yang gratis ya, itu banyak halusinasinya. Dia nanti ngasih referensi, kita cek nggak ada kita cari gitu. Bagus dia ada doanya. Nah, kalau itu lebih bagus nanti misalnya pakai cloud, nanti masing-masing ada, nah, ya, nanti kita praktekkan seperti itu ya. Ya nggak apa-apa kalau hal-hal yang contoh gini, kita pakai Claude ya. Claude itu ada tiga, ada nama Claude Sonnet, Claude Haiku, Claude Opus. Kalau dibuka nanti di PU itu. Kalau kita karya ilmiah, itu lebih bagus kita menggunakan Claude Sonnet namanya. Tapi kalau kita yang perlu imajinasi ya, menulis apa, kita gunakan namanya Claude Haiku. Lebih bagus diususkan. Tapi kalau kita berkaitan dengan eksak, ya matematika, fisika, itu pakai namanya Claude ada cloud apa Opus itu. Di beberapa AI itu ada jenisnya. Kalau di Cina itu ada serinya. Tapi kalau ChatGPT dia cuma satu aja. Itu kelebihan ChatGPT. Udah semua diborongnya. Ya kan? Nggak ada. Kalau yang lain ada itu seri-serinya ya. Gitu. Nanti misal kita pakai DeepSeek. Ada Max 25, ada VP, ada seri-serinya ya. Gitu ya. Jadi intinya ya saran saya jangan cuma menggunakan satu AI saja supaya kita tahu perbandingan ya gitu ya masing-masing nanti ada kelemahan kita sendiri yang tahu ya saya pikir gitu ya makanya saya sarankan tadi pakai super itu sudah ada tiga Gemini, ChatGPT dan Lama. Nanti bisa kita praktekkan di dalam kita menulis jurnal nanti gitu kita pakai tiga-tiga kita yang memutuskan yang mana kita pakai gitu ya tapi saya sarankan nanti ya minimal dua perbandingan ya silakan ada lagi ada
yang artinya sekarang selama ini sudah pemakai nggak apa-apa ya. Gimana tinggal pengembangan aja. Ada ini ketua, mana ketua? Ada mau di sana. Kalau Ya tidak Pak, ada gini, nggak ada. sudah pas Pak. Iya ya, gini ya. Maksudnya gini. Tadi kan ada kelas apa ya? Kelas jam 2. Jadi udah ada kesepakatan jadi minta Pak selama puasa kita tetap Zoom gitu ya. Jadi permintaan dia. Kan gitu. Jadi kan artinya ya otomatis juga lah nggak mungkin itu Zoom ke sana nggak terkejar waktu saya kalau kita tetap muka ya. Jadi yang pertama kita tetap Zoom. Kemudian tadi dari apa? eh apa tadi? Si Lesmana ya siapa? Apa kita siapa? Staf si Bang Ria, Ria, Pak. Ria, Ria, Iya, si Ria, Ria. Ria. Ah, Pak, kalau Bapak mau gabung, ya tergantung Bapak. Jadi maksud saya gini, karena ini kan kita Zoom, maksudnya saudara kan ini nggak ada waktu, maksudnya kita sepakat, artinya gini, kalau bisa kita gabung di jam 2, supaya nanti kalaupun apa nambah waktu nggak ada masalah, tak diskusi gitu. Gimana kira-kira ini? Karena materi, saya pun nggak berulang-berulang gitu, karena materinya sama, ya, nah, tugas bekerja kan sama. Yang kedua juga, saudara kan bisa saya kenal memang kelas Boleh, boleh, Pak. ya, bisa gitu. Waktunya kalau kelas itu, ya nanti misalnya tak apakah diundur jam terserah kita nanti kan bisa. Tapi Bapak Ria ya kalau apa ya itu tergantung Bapak supaya nggak apa. Ini kan saya sama juga materinya. Yang peserta mau 10 100 ya sama juga kan gitu. Nggak kira bisa nggak itu? Ini tergantung ya. Kalau nggak ya tetap seperti ini. Nah, ya Iya terserah Pak, ya. izin Pak. Nanti Ya silakan. nanti kami diskusikan Pak. Nanti setelah Ah Zoom ya. kami kabari Bapak. Ya, kalau memang kalau bisa nanti koordinasi aja dengan kelas apa ya. Gitu. Nggak artinya kalaupun nanti apa itu misalnya banyak kan waktu kita bisa sampai jam 6 juga nggak ada masalah gitu maksud saya. Maksud saya itu supaya ini kan puasa juga ya artinya ya itu juga yang bolak-balik ya maksud saya kan. Karena Pak Ria tadi seperti itu ya kalau Bapak apa digabung aja Pak ya terserah kesepakatan. Ini enggak saya tidak mengharuskan kalau memang nggak bisa ya nggak apa tetap jam 4 gitu ya. Gitu. Nanti dikonfirmasi aja ya. Karena nanti materinya itu sama, ya tugas yang mau dikerjain juga sama gitu ya. Nah, oke, Pak Ketua dan yang lain ya. Jadi masalah waktu nanti disepakati aja di kelas. Kalau memang bisa ya nggak apa-apa kita. Kalau saudara memang apa kan, jadi jam 4 ini kan masih ada waktu saudara keperluan yang lain misalnya ya, terserah ya. Itu tadi di kelas. Tapi yang penting tadi kelas apa tadi minta Pak, kalau bisa selama Ramadan kita Zoom katanya. Karena nanti Bapak kan masih ada lah nanti 1 2 setelah Ramadan nanti kita ketemu tatap muka kalau bisa ya kita ketemu lah ya. Nanti ya. Di terakhir nggak apa-apa nanti karena target gini ya. Pokoknya saudara itu outputnya itu ada artikel jurnal ya dan nanti proposal itu aja. Permintaan Pak S itu aja. Jadi kan nanti yang lain-lain itu harus tetap pokoknya saudara sudah bisa membuat dengan standar ya panduan yang ada gitu aja. Baik, saya pikir itu kalau tidak ada lagi ya. Terima kasih. Mohon maaf ya karena ini maaf siapa yang pertama. Tapi saran saya tadi dibaca-bacalah yang ada di tadi materi itu ya kan. Ada nanti gap riset karena nanti minggu depan kita bicara dulu gap riset sebelum menulis artikel ya. Gap riset nanti ada etika dan sebagainya supaya nanti sudah ada pemahaman lah dulu ya. Jadi nggak terbayang-bayang 10 jenis eh, plagiarisme misalnya nanti ada situ ada 7 jenis gap riset karena nanti itu penting kita bicara tentang di pasca ini jelas itu nanti yang utama adalah gap riset, novelty, nanti itu yang kita praktekkan di dalam jurnal dan juga nanti di dalam harus masuk di dalam proposal tesis. Itu saja ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Terima ya. kasih, Pak. Oke, izin live ya. Ada diskon? Mana itu penting? Diskon apa nih Bang Es? Dari kala diskon. Gimana Pak Diskon. penasehat? Berarti jam 2 kita Buy one Bapak putuskan aplikasi. dulu. Bapak putuskan dulu Pak penasehat. Jam 2 ya.